Suara Gembala Sidang yang terkasih, Ibu Pendeta Dariati Pariaji, dengan judul Tuhan Yesus berbicara kepada kita dengan banyak cara. Minggu 18 Januari 2026. Romo yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus berkati kami semua jemaat Tiberias. Lindungi selalu jemaat Tiberias dan sayangi jemaat Tiberias. Berikan kepada jemaat Tiberias apa yang diperlukan tercukupi, apa yang dikerjakan selalu berhasil. Diberkati dalam segala usaha dan pekerjaan. Yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat diberi kelegaan. Dengan kuasa minyak dan anggur tidak resesi dan tidak diusahakan. Dipersiapkan untuk pesta di kerajaan sorga dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Romo yang kedua, Tuhan Yesus berbicara kepada kita dengan banyak cara. Yang pertama, melalui bisikan yang tenang. Dalam Yohanes 11 ayat 3, dalam Mazmur 29 ayat 11, dan dalam Roma 8 ayat 28. Saat kita berdoa, cobalah untuk mendengarkan suara Tuhan. Jika kita sudah fokus dalam berdoa, katakanlah kepada Tuhan, Tuhan Yesus, aku di sini. Apapun yang Engkau ingin katakan, aku mau mendengarkan. Ketika kita mendapat jawaban dari Tuhan Yesus, jawabannya itu akan selaras dengan Alkitab dan membawa kedamaian. Yang kedua, melalui Roh Kudus, terdapat dalam Markus 13 ayat 11. Salah satu cara paling umum Tuhan Yesus berbicara kepada kita, yaitu melalui Roh Kudus. Roh Kudus sangat berkuasa dan mendengarkan bimbingannya dengan melindungi kita, membimbing kita dan menuntun orang lain kepada Kristus. Mengikuti Roh Kudus akan membuat kita merasa gembira dan damai. Yang ketiga, melalui Alkitab, Ibrani 4 ayat 12 dan dalam Matius 18 ayat 19 sampai 20. Kita selalu mendengar bahwa Alkitab adalah cara utama Tuhan berbicara kepada kita. Dan ini benar. Alkitab adalah panduan kita untuk hidup sesuai dengan tujuan dan rencana Tuhan. Tetapi banyak di antara kita tidak tahu bagaimana mendengarkan Tuhan melalui Alkitab. Caranya adalah dengan meminta Tuhan Yesus membuka pikiran kita dengan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Terutama dengan kita rajin ibadah, maka kita akan banyak mendengar firman Tuhan. Dan yang keempat, melalui mimpi. Dalam Matius 1 ayat 19 sampai 21, Tuhan sering berbicara kepada kita melalui mimpi. Mimpi-mimpi adalah nubuatan yang akan datang. Seperti halnya pada kisah Yusuf, kita harus pelajari apakah mimpi kita itu selaras dengan Alkitab. Dan boleh juga berdiskusi dengan anak-anak Tuhan yang sudah teguh imannya. Mereka bisa membantu menafsirkan mimpi kita dan pesan apa yang ada di dalam mimpi tersebut. Doa penutup. Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14-15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini, kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.